warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Herzl Munarif dari Forum News Network. Presiden Jokowi akan menjadi orang pertama di Indonesia yang menerima vaksin. Dan rencananya pemberian vaksin itu akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021. Pelaksananya dilakukan di Istana Presiden. Dengan menerima vaksin, Presiden Jokowi bergabung dengan sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan di negara masing-masing yang menjadi orang pertama menerima vaksin. Tetangga kita misalnya Singapura, itu Perdana Menteri Lee Hsien Loong menjadi orang pertama yang menerima vaksin. Lee Hsien Loong itu disuntik menggunakan vaksin Pfizer. Ini sebuah vaksin yang diproduksi oleh produsen di Amerika bekerja sama dengan produsen farmasi di Jerman yang kabarnya tingkat kehandalannya, tingkat keberhasilannya itu sampai 90%. Presiden Jokowi direncanakan tidak sendirian. Ada sejumlah pesohor yang akan mendampingi Presiden Jokowi. Jadi kelihatannya Presiden Jokowi memang melibatkan sejumlah selebriti. Dan salah satu selebriti yang akan mendampingi Presiden Jokowi adalah Raffi Ahmad. Manajer Raffi Ahmad mengakui bahwa Raffi sudah dihubungi oleh Istana. Tapi seperti apa nanti dia tidak begitu jelas karena Istana langsung menghubungi Raffi Ahmad. Dilibatkannya sejumlah pesohor, para selebriti ini kelihatannya merupakan upaya pemerintah untuk meyakinkan publik bahwa pengenaan atau pemberian vaksin ini aman saja. Mengapa? Karena presiden sendiri dan kemudian para pesohor juga bersedia untuk menerima vaksin. Barangkali banyak yang luput memperhatikan mengapa presiden memilih pemberian vaksin itu pada hari Rabu. Ini memang kalau Anda perhatikan dengan cermat, Presiden Jokowi itu dalam setiap kali mengambil keputusan-keputusan penting selalu dilakukan pada hari Rabu, terutama pada hari Rabu PON. Sementara pada Rabu ini nanti adalah Rabu Wage. Jadi walaupun sebenarnya pemberian vaksin ini erat kaitannya dengan masalah medis, kemudian juga dengan persoalan ilmu pengetahuan terutama di dunia medis, Presiden Jokowi tetap tidak melupakan itu, memadukan itu dengan keyakinan di kalangan masyarakat Jawa. Ini biasanya berkaitan dengan weton yang diatur dalam primbon. Primbon itu semacam kitab yang menentukan hari-hari baik gitu. Dan Presiden Jokowi kelihatannya sangat percaya sekali bahwa hari Rabu, terutama Rabu PON itu sebagai hari yang baik. Itu kita bisa lihat kan kemarin ketika melakukan reshuffle yang belum lama ini juga dilakukan pada hari Rabu. Hampir semua kegiatan-kegiatan penting dari Presiden Jokowi itu dilakukan pada Rabu, terutama hari Rabu PON. Ini erat kaitannya dengan kelahiran Presiden Jokowi, yakni wetonnya itu pada hari Rabu, Rabu PON. Ketika dia menikah juga dilakukan pada hari Rabu PON. Sekarang ketika melakukan vaksin, yang ini berkaitan dengan mempertaruhkan ratusan juta keselamatan rakyat Indonesia, Presiden Jokowi juga sangat meyakini bahwa hari Rabu adalah hari baik dan hari yang sangat penting ketika dia mengambil keputusan-keputusan yang sangat penting dan sekaligus mempertaruhkan nasib rakyat banyak di Indonesia. Kembali lagi ke soal vaksin. Kita tidak tahu, belum diumumkan vaksin mana yang akan digunakan oleh Presiden Jokowi. Sebab sampai saat ini itu setidaknya ada 6 jenis vaksin, dan salah satunya itu berasal dari Indonesia, yakni vaksin merah putih. Tetapi vaksin ini mungkin belum akan digunakan. Seperti disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, itu sudah ada 4 vaksin dari 4 negara, salah satunya Cina, kemudian Amerika, dan juga pemerintah Indonesia masih menunggu komitmen dari Lembaga Kesehatan Dunia WHO, karena kalau katanya akan ada bantuan vaksin dari WHO. Dan perlu kami sampaikan, jadi total sekitar 400
juta dosis vaksin, 100 juta akan didatangkan dari negara Cina, 100 jutaan akan didatangkan dari Novavax yaitu perusahaan Amerika Kanada, 100 jutaan akan didatangkan dari AstraZeneca itu perusahaan dari London, dari Inggris, kemudian 100 jutaan lagi akan kita datangkan Pfizer adalah perusahaan gabungan dari Jerman dan Amerika. Jadi kita juga untuk menjamin resiliensi atau keterjaminan datangnya vaksin, sumbernya kita lakukan dengan 4 sumber yang berbeda. Diharapkan bahwa vaksin-vaksin ini bisa datang secara bertahap ke Indonesia dan kita bisa segera melakukan penyuntikan bagi seluruh rakyat Indonesia yang 181 juta orang yang tadi saya sampaikan. Dari semua vaksin yang akan digunakan oleh pemerintah itu yang paling banyak mendapat sorotan adalah vaksin dari Sinovac Cina gitu. Karena dikabarkan sejumlah negara sudah menolak untuk menggunakan vaksin Sinovac dan beberapa waktu yang lalu Al Jazeera, kantor berita berbasis di Qatar juga melansir sebuah riset yang menunjukkan bahwa Sinovac ini merupakan vaksin di antara vaksin-vaksin lain yang paling lemah atau paling rendah tingkat keberhasilannya. Dan di Indonesia juga seorang dokter pada waktu itu pernah membuat semacam riset yang membandingkan berbagai vaksin yang akan digunakan di Indonesia dan menyebut bahwa Sinovac ini sebagai vaksin yang paling lucu. Di Brazil, di Turki, di Kamboja, dan Filipina itu Sinovac juga banyak dipersoalkan, bahkan sebagian juga ada yang menolak Sinovac. Sejauh ini seperti dikatakan oleh juru bicara Bio Farma itu dari tingkat uji cobanya, tingkat uji coba tahap 3 itu Sinovac itu cukup bagus gitu, cukup ampuh lah untuk mencegah. Tetapi ini yang barangkali perlu diperhatikan oleh publik itu seperti edaran dari Kementerian Kesehatan memang khusus untuk Sinovac ini ada pengecualian. Jadi tidak semua orang itu bisa menerima atau cocok untuk menerima vaksin Sinovac. Nah ini kita mesti hati-hati gitu ya. Kenapa? Dan termasuk juga tenaga medis. Jangan sampai kemudian orang yang tidak cocok dengan kualifikasi atau kriteria menggunakan Sinovac itu mendapat vaksin Sinovac. Ini persoalan krusial dan Departemen Kesehatan sudah mengeluarkan panduan. Kelompok-kelompok mana saja yang menurut berdasarkan hasil data dari Departemen Kesehatan tidak cocok menggunakan vaksin Sinovac. Munculnya penolakan vaksin ini memang cukup ramai itu di media sosial, terutama di grup-grup pertemanan. Tetapi yang harus disadari bahwa penolakan ini tidak hanya berasal dari kalangan awam gitu. Soal ini sebenarnya sudah disinyalir oleh sejumlah anggota DPR ketika dalam rapat dengar pendapat atau rapat kerja dengan Menteri Kesehatan pada waktu itu masih dijabat oleh Menkes Terawan dan juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan yang sekarang Budi Gunadi Sadikin yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Tim Satgas penanggulangan COVID itu dari sisi perekonomian, dari pemulihan perekonomian. Banyak anggota DPR yang mempersoalkan ini dan mempertanyakan bagaimana meyakinkan publik dan salah satunya adalah anggota DPR dari fraksi PAN Saleh Daulay. Bukan hanya warga masyarakat biasa yang tidak mau divaksin. Para medis, tenaga medis banyak nggak mau divaksin. Orang banyak yang cerita ke saya, di ruangan ini tuh dokter Rifka Ciptaning itu dokter udah puluhan tahun, nggak mau dia divaksin. Ini ada dokter gigi nih, nggak tahu nih dokter gigi Putisari. Tapi dia bisik-bisik kemarin sama saya tunggu dulu lah orang-orang udah aman semua orang divaksin baru saya ikut vaksin. Kan ada yang berpikiran begitu. Tadi itu pertanyaannya Ibu Neti itu bagus tuh. Kalau semua para medis di sekian juta orang, 1,2 juta kalau nggak salah tadi itu divaksin semua, kalau lewat gimana? Siapa yang ngurusin kita? Ini penting ini. Apakah ini sudah pernah diuji cobakan atau disuntikkan di negara lain? Ini jenis ini loh, vaksin ini. Misalnya katakanlah di Cina. Sudah pernah nggak orang Cina pakai ini? Jangan di kita, mereka dagang ke kita, disuntikan ke kita. Itu sama dengan jual sepatu. Mereka nggak pakai, tapi kita dipakaikan di sini. Di Solo, sejumlah dokter itu rame-rame menolak menggunakan vaksin. Dan hal ini memang diakui oleh Ketua IDI atau Ikatan Dokter Indonesia Surakarta. Tetapi Ketua IDI Surakarta menjamin bahwa
mereka secara organisatoris tidak menolak pengenaan vaksin ini. Seorang epidemiolog yang selama ini terkenal vokal, yakni Dr. T. Fauzia Tia Suma, mengakui bahwa memang banyak sekali tenaga dokter, tenaga medis, dan juga orang tua dari para dokter yang mengajukan pertanyaan kepada dirinya. Mereka ini sebagian besar itu meragukan pengenaan vaksin. Mereka mempertanyakan bagaimana kalau mereka menolak untuk divaksin gitu. Terutama apalagi berkaitan dengan Sinovac. Karena seperti kita ketahui kan sudah ada aturan dari pemerintah bahwa tidak boleh menolak pemberian vaksin. Bahkan di sejumlah daerah muncul perda. Salah satunya di DKI Jakarta yang disebutkan siapapun yang menolak melakukan vaksin itu akan dikenakan denda sampai 5 juta. Dr. T. Fauzia ini juga dalam barisan yang menolak vaksin. Tapi ada alasan ideologis, bukan soal kekhawatiran. Kalau Dr. T. Fauzia ini, dia lebih melihat ada persoalan yang serius, mengapa kemudian kita lebih banyak menggunakan vaksin yang berasal dari luar negeri. T. Fauzia menyatakan bahwa dia mendukung vaksinasi dengan menggunakan vaksin merah putih yang diproduksi oleh lembaga biomolekuler Eijkman, sebuah lembaga prestisius di Indonesia yang bekerja sama dengan Bio Farma, dan mereka memang saat ini sedang mengembangkan vaksin yang diberi nama vaksin merah putih. Tapi seperti dikatakan oleh Menristek Bambang Sumantri Brojonegoro, bahwa vaksin merah putih ini sekarang memang sudah sampai tahap uji coba, tahap ketiga, dan kemudian baru bisa diproduksi pada bulan April tahun 2021. Dengan begitu, kalau dalam pekan-pekan ini akan dilakukan vaksin, hampir bisa dipastikan bahwa itu bukan vaksin merah putih, tapi vaksin yang disebutkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dari beberapa negara tadi, salah satunya Sinovac, Pfizer, dan kemudian juga Moderna. Rencana vaksinasi ini memang menimbulkan sejumlah kontroversi. Semula misalnya berkaitan dengan soal kehalalannya, dan kemudian juga bagaimana izin dari BP POM, karena sebuah vaksin itu boleh digunakan jika dia sudah mendapat semacam otorisasi dari BP POM yang disebut sebagai EUA atau Emergency Use Authorization. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan sertifikasi soal kehalalannya. Jadi artinya secara kehalalan umat Islam tidak perlu lagi ragu-ragu. Tetapi yang justru menarik kan sampai hari ini itu BP POM belum memberikan izin untuk penggunaan secara darurat tadi. Tetapi mengapa kemudian Presiden Jokowi kok sudah dijadwalkan pada hari Rabu? Jadi ini kan bisa terkesan Presiden Jokowi semacam men-fait accompli kepada BP POM untuk harus mengeluarkan izin penggunaan secara darurat tadi. Ini akan menjadi skandal serius dong kalau sampai kemudian Presiden Jokowi sudah melakukan vaksinasi sementara BP POM belum memberikan izin untuk penggunaannya. Di luar kehalalan dan tingkat keamanan, ada isu lain yang sebenarnya juga sangat serius di balik vaksinasi untuk seluruh rakyat Indonesia ini, yakni soal bisnis besar yang ada di belakang semua ini. Mengapa seperti tadi disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, itu Indonesia kan setidaknya membutuhkan sampai 400 juta lebih, 426 kalau saya tidak salah angkanya, 426 juta vaksin dibutuhkan, dan sekarang ini sudah dibeli atau diberi DP sekitar 400 juta vaksin. Jadi ini adalah bisnis yang luar biasa, dan kemudian jadi pertanyaan siapa sebenarnya yang dapat izin memasukkan vaksin-vaksin ini, karena tidak mungkin kan pemerintah langsung. Ini biasanya kalau vaksin ini urusannya meskipun negosiasinya adalah melalui negara, tetapi ini biasanya prinsipnya ada B2B atau business to business. Jadi tetap bagaimanapun juga ini adalah soal bisnis besar. Karena itu kita bisa memahami kalau ada orang-orang idealis seperti Dr. T. Fauzia yang mendorong agar digunakan saja vaksin Indonesia, jadi vaksin merah putih. Mengapa? Karena satu, tentu saja ini akan mendorong riset-riset medis di Indonesia tumbuh dengan baik, dan kedua juga kita bisa menghemat devisa negara. Tetapi kelihatannya pemerintah berkejaran dengan waktu. Mengapa? Karena kalau menunggu vaksin dari vaksin merah putih ini kan masih bulan April, seperti dikatakan oleh Menristek tadi, sementara seperti dikatakan oleh Menteri Kesehatan, ini setidaknya membutuhkan waktu sekitar 15 bulan untuk memvaksin seluruh rakyat Indonesia. Situasinya saat ini memang sudah sangat mengkhawatirkan. Pemerintah kan mulai hari Senin nanti, mulai besok akan menerapkan PSBB di seluruh Jawa dan Bali.
dan kemudian pertumbuhan ekonomi juga makin berat, dan kondisi keuangan negara seperti dikatakan oleh Sri Mulyani juga sangat berat. Jadi mau nggak mau memang pemerintah ini berkejaran dengan waktu. Yang menjadi masalah adalah tingkat kredibilitas pemerintah dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jadi pemberian vaksin ini berhasil atau tidaknya itu akan kembali kepada keberhasilan pemerintah meyakinkan masyarakat atau tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Ini salah satu ujian bagi pemerintahan Jokowi di tengah situasi kesehatan yang terus memburuk dan perekonomian yang semakin memburuk juga. Saya Heris bin Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.